Jadi agama Bahai ini sudah masuk di Indonesia abad 19 melalui para pedagang Persia dan Gujarat atau India yang perjalanannya melalui pulau-pulau dan daerah-daerah di sekitar Asia Tenggara seperti Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan terus ke Singapura dan Malaysia. Seperti itu kira-kira perjalanan datangnya Bahai ke Asia Tenggara. Menurut penelitian dari Ibu Dr. Amana Nulis, peneliti khusus Bahai dari UGM, itu sekitar ada lebih kurang 23.000. Sedangkan menurut penelitian dari Kementerian Agama, Puslitbang Kementerian Agama, itu sudah agama Bahai ini sudah ada menyebar di 28 provinsi. Dan sudah ada surat dari Menteri Agama ya Mbak ya tentang keberadaan Bahai. Pada bulan Juli 2014 ya. Setelah terbitnya penelitian resmi dari Puslitbang, Kementerian Agama melalui Bapak Lukman Hakim Saifuddin mengeluarkan pernyataan yang sebenarnya ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri waktu itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Timur Tengah adalah kiblat umat Islam karena agama Islam muncul di sana. Tapi siapa yang tahu selain agama Islam terdapat agama kuno yang bertahan sampai sekarang? Agama apakah itu? Tonton sampai selesai channel ini. Tekan tombol subscribe, klik like, dan share sebagai sarana dakwah untuk orang lain. Terima kasih. Bicara mengenai Timur Tengah, banyak yang berkaitan tentang keislaman, bangsa Arab, dan peperangan yang terjadi untuk dominasi kekuasaan wilayah. Jangan dianggap di Timur Tengah ada orang memakai gamis dan sorban, itu langsung dicap sebagai orang Islam. Itu keliru dan salah besar, karena ternyata ada beberapa agama yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya. Ada juga yang muncul di daerah konflik. Inilah agama tersebut. Yang pertama, Samaritanisme. Agama ini dianut oleh orang-orang Samaria yang tinggal di Gunung Gerizim, terletak di daerah pinggiran Yerusalem. Kitab suci agama Samaritanisme adalah Torah Samaria. Penganut agama ini semula mencapai 3 juta jiwa karena faktor pernikahan menjadikan penganut ini pindah agama, dan sampai sekarang jumlahnya menurun menjadi sekitar 1.000 jiwa. Yang kedua, Yarsanisme.
penganut agama ini di Iran disebut Yarsani atau Kakai jika di daerah Irak. Agama ini muncul pada abad ke-14 di Iran. Agama Yarsanis menganggap matahari dan api sebagai sesuatu yang disucikan. Penganut agama ini juga mempunyai tradisi khusus yang berlangsung sampai sekarang, yaitu para laki-laki harus menumbuhkan dan memelihara kumisnya. Kaum Yarsanis dianggap sebagai orang-orang yang melenceng dari keagamaan di Irak dan Iran. Tidak ada yang tahu pasti jumlah penganut Yarsanisme. Beberapa peneliti menduga jumlahnya sekitar 1 juta jiwa. Agama yang ketiga yaitu Bahai. Agama ini muncul dari seorang tahanan agama yang percaya bahwa dia adalah seorang nabi dan menyatakan dirinya sebagai Baha'ullah, yang artinya kemuliaan bagi Tuhan. Ajaran dalam agama ini adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesetaraan bagi semua kalangan. Komunitas Bahai juga percaya bahwa Krishna, Musa, Muhammad, Yesus, dan Abraham adalah utusan Tuhan dan tetap mengklaim bahwa utusan terakhir Tuhan adalah Baha'ullah. Di Iran, penganut Bahai dianggap sebagai orang murtad dari Islam. Agama yang keempat adalah Zoroastrianisme. Zoroastrianisme adalah salah satu agama monoteisme tertua di dunia. Agama ini muncul 3000 tahun yang lalu di Persia, Iran. Penganut agama ini percaya pada satu Tuhan yang mengetahui segalanya. Tuhan itu dikenal sebagai Ahura Mazda, yang artinya pencipta dan penegak kebenaran. Ajaran agama ini juga memberlakukan hukum karma, tidak membatasi perbuatan baik kepada sesama manusia, dan percaya bahwa bumi adalah medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Sehingga setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memilih mana yang baik atau yang jahat. Agama yang kelima adalah Ali-ilahisme. Penganut agama ini memegang keyakinan bahwa Tuhan telah berinkarnasi di bumi. Salah satu reinkarnasi Tuhan adalah Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Agama ini menggabungkan Islam Syiah dengan Zoroastrianisme. Agama ini pertama muncul di daerah Luristan, Persia, sekarang kawasan Iran. Agama yang keenam adalah Druze. Agama ini percaya tentang reinkarnasi, bahwa mereka akan terlahir kembali setelah kematian. Penganut agama ini juga mengagumi para filosof seperti Aristoteles dan Plato. Demikian juga terhadap Yesus dan Muhammad. Komunitas Druze yang awalnya berasal dari Mesir sekarang sudah tersebar hingga di Israel, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Sebagai agama minoritas, para pemimpin Druze menjalin kemitraan politik dengan kelompok yang lebih kuat dan dominan, seperti bergabung dengan IDF, yaitu pasukan pertahanan Israel. Permintaannya hanya satu, yaitu asalkan negara dapat melindungi dan menghormati komunitas agama Druze. Hingga saat ini, kesepakatan tersebut masih berlangsung. Selanjutnya, agama yang ketujuh adalah Yazidi. Agama Yazidi
percaya pada satu Tuhan yang telah mempercayakan dunia kepada 7 malaikat. Pemimpin 7 malaikat itu disebut Melek Taus. Ciri keagamaan penganut Yazidi yaitu ketika berdoa menghadap matahari. Saat doa siang, mereka menghadap tempat suci mereka di kota Lalis, Irak. Para penganut agama lain banyak yang menentang agama Yazidi. Mereka mengklaim bahwa Melek Taus adalah iblis dan menganggap Yazidi sebagai kultus pemuja setan. Selanjutnya, agama yang ke-8 adalah Mandeanisme. Muncul pada abad ke-3. Agama Mandeanisme adalah agama rahasia di Irak. Agama ini memuja Yohanes Sang Pembaptis dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya seperti Adam, Hebel, dan Noe. Penganut Mandeanisme berdoa menghadap bintang utara. Mereka juga cinta damai dan memegang keyakinan bahwa hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Selama terjadi konflik di Timur Tengah, penganut agama ini sering mengalami penganiayaan agama selama beberapa dekade, sehingga memaksa mereka untuk hidup menyendiri di pulau-pulau terpencil.